Polda Metro Jaya tengah mengusut dugaan penyekapan, pemerasan, dan penganiayaan 3 karyawan percetakan di Bungur, Senen, Jakarta Pusat. 7 pelaku termasuk pemilik percetakan ditetapkan sebagai tersangka. Kasus terungkap setelah polisi menerima laporan adanya dugaan penyekapan terhadap 3 karyawan percetakan. Ketika polisi mendatangi lokasi, ketiga korban dalam kondisi diikat dan diborgol. Polisi menduga kasus bermula dari tuduhan pencurian plat percetakan yang dialamatkan kepada salah satu korban. Para tersangka kemudian meminta korban mengganti kerugian sebesar 50 juta rupiah per orang atas tuduhan kehilangan plat percetakan senilai 230 juta rupiah. Ini modus operandinya, bahwasan adapun terhadap para terduga pelaku yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka telah melakukan pemerasan terhadap ketiga korban dengan cara melakukan penyekapan. Bahkan beberapa perbuatan penganiayaan sampai dengan melakukan pemasungan atau menjerat kaki dengan peralatan yang ada agar tidak pergi kemana-mana atau melakukan perpindahan tempat. Polisi menetapkan 7 tersangka yang memiliki peran berbeda-beda. Pelaku diduga memeras, menganiaya, hingga memasung ketiga korban. Polisi juga telah menyita barang bukti seperti rantai gembok, alat pasung, dan uang 55 juta rupiah yang diduga hasil pemerasan. Itu meminta 50 juta per orang. Jadi setelah diterima, baru 50 juta yang dibayar oleh salah satu keluarga, oleh keluarga salah satu korban. Namun dari para pelaku ini tidak berkenan kalau cuma satu, maunya sekali 3. Ya, demikian. Jadi di sini ada barang bukti 55 juta. 50 juta itu dari keluarganya A 50 juta, kemudian keluarganya R itu 5 juta. Itu 5 juta juga sudah dari menggadaikan motor, tapi tidak mau juga, maunya 150 juta baru dikeluarkan. Atas perbuatannya, ketujuh tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait dugaan pemerasan, penganiayaan, dan perampasan kemerdekaan. Kini, ketujuhnya menjalani proses hukum di Polres Metro Jakarta Pusat. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap terkait penyekapan karyawan percetakan di Bungur, Jakarta, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juru kamera Riki Sultana di Mapolda Metro Jaya. Selamat siang Esra, bagaimana perkembangan terkini penyelidikan kasus penyekapan karyawan percetakan ini? Adakah saksi yang sudah dimintai keterangan Esra? Imron dan juga saudara, sebenarnya kalau bicara soal saksi ini sudah diperiksa pada 20 Juni kemarin. Beberapa para saksi yang sudah diperiksa meliputi dari keluarga korban, kemudian juga 3 korban, dan juga dari pihak kuasa hukum korban. Di mana dari keterangan dari Polres Jakarta Pusat menerangkan bahwa ditemukan setidaknya dari keterangan saksi ini, dikatakan bahwa 3 korban ini disekap kurang lebih selama 21 hari, kemudian dalam kondisi sudah diborgol, dan juga disampaikan pendalaman masih akan terus dilakukan. Sementara kalau melihat apa yang disampaikan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa akan fokus melakukan pendampingan terhadap para korban karena pasca disekap selama 21 hari maka akan fokus pada trauma healing ataupun pemulihan dari psikologis, kemudian juga disebutkan akan didalami apakah ada tersangka lain karena sebenarnya dari pihak Polres sudah menetapkan 7 tersangka, salah satunya adalah pemilik percetakan yang kemarin juga sudah dilakukan pemeriksaan. Selain itu juga akan didalami terkait aliran dana sebesar 55 juta maksud kami, di mana pada saat itu dari Polres Jakarta Pusat menemukan barang bukti berupa uang 55 juta. Adapun ini totalan dari uang yang hendak dibayarkan kepada pemilik karena dugaan pencurian yang dilakukan oleh 3 korban. Tapi dari pihak Polda Metro Jaya bilang bahwa dari polisi sampai sejauh ini tidak mengatakan bahwa para korban ini melakukan pencurian. Jadi masih didalami terus dari mana aliran dana ini. Nah, selain ini untuk kita ketahui saudara bahwa kemarin dari pelaku sudah ditetapkan sebagai
sebagai tersangka, ada 7 tersangka, 5 diantaranya adalah pria dan 2 wanita, dan ini masih akan terus digali keterangannya. Nah, kalau berbicara kronologi saudara, ini sebenarnya sudah dilakukan dari penyekapan, tadi saya sampaikan 21 hari, kemudian ditemukan dari pihak LBH ataupun dari pihak keluarga, dan akhirnya melaporkannya ke polisi dengan tuduhannya adalah pencurian dari plat besi dari pemilik perusahaan, sehingga pemilik perusahaan ini memilih untuk menyekap karena mengatakan belum bisa mengembalikan uang dengan total harga plat besi tersebut mencapai 230 juta. Sementara yang diberikan dari pihak atau 3 korban ini sebanyak 55 juta, dengan uang pertama adalah 50 juta, kemudian uang kedua bertotal 5 juta. Nah, uang yang kurang tersebut akhirnya dipilih dari pihak tersangka untuk melakukan penyekapan dan juga dilakukan penganiayaan. Nah, terkait hal tersebut pendalaman masih akan terus dilakukan, dan untuk pasal yang disangkakan kepada para tersangka atau 7 tersangka ini adalah pasal KUHP, yakni pasal dari 482, 446, dan 471 terkait dari penganiayaan, kemudian dari penyekapan, dan tentunya Imron dan juga saudara, kita akan tunggu bersama apa lebih lanjut yang akan dilakukan dari pihak Polda Metro Jaya terkait apakah masih ada tersangka baru yang akan dilakukan ataupun yang akan diinformasikan lebih lanjut. Imron. Baik, saat ini sejumlah saksi telah diperiksa termasuk keluarga korban serta kuasa hukum korban. 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun polisi masih terus melakukan pendalaman kasus untuk meninjau ada tidaknya keterlibatan pihak lain dari 7 tersangka yang sudah ditetapkan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juru kamera Riki Sultana.